Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi, oke? Dan ini adalah request tema dari kalian juga, dari penonton. Saya lupa tadi namanya ya. Perasaan mantan setelah memilih orang baru ya. Perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru. Nanti kita lihat apakah dia bahagia dengan mantannya, dengan orang baru juga. Oke? Dan bijak-bijak di sini menyimak setiap readingan yang saya buat setiap harinya ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Dari mana kamu tahu readingan ini untuk kamu apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti, dan di akhir video akan ada sio, zodiak, bulan ya, barangkali ada bulan-bulan spesial di antara kalian, dan juga angka dan weton seperti itu ya. Jadi kadang makanya jangan di skip sayang, karena di sini kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate ya, seperti itu ya. Jadi apa tadi ya, saya kadang kalau terlalu banyak request jadi bingung, karena tadi saya baca ini karena saya baru habis reading juga ya, jadi saya memang nggak bisa ya. Saya kan tadi ada yang bilang kayak yang lain aja biar cepat gitu, nggak bisa sayang ya. Kalau mau cepet private reading ya nggak boleh. Kalau mau cepat itu kan beda orang beda cara gitu, masa iya saya harus ngikutin yang lain gitu loh ya. Kalau betah silahkan menonton gitu ya. Oh iya, untuk orang-orang yang sudah kembali pasangannya, semoga kalian langgeng ya. Dan tadi maaf tidak sempat saya balas juga yang di WA tadi. Semoga berhasil ya Bu ya. Ibunya salah juga, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ngomongnya ya. Kalau misalnya menonton ini ya, yang alhamdulillah ya, yang tanahnya sudah terjual ya. Dan kalau masalah yang lain tadi yang kasihan sekali, aduh saya sampai merinding loh. Seharusnya dari kemarin waktu ibunya privat, jadi sekalian gitu ya. Jadi buat kalian juga yang misalnya ingin konsultasi private reading ya, kalau misalnya ingin energi kalian saja yang ditarik atau permasalahan yang lainnya ya, boleh kalian konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingannya. Konsultasilah apa saja, kita tidak mematok ya, tidak mematok berapa pertanyaan ya, jadi bebas mau nanya apa saja, oke? Ya, kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali yang sudah lama pergi, ingin kalian biar dia lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian gitu ya, lebih memikirkan kalian, maksudnya gelisah terus mikirin kalian, bisa kita tarik energinya seperti itu ya, agar dia kembali sama kamu ya. Misalnya itu pasangan, suami, istri yang udah lama pergi, boleh ya. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya, saya hanya kasih caranya aja. Kalau saya yang melakukannya tentunya pakai mahar sayangnya, seperti itu ya. Atau kalian ingin membersihkan rumah, aura rumah yang negatif seperti itu ya, kayak ada aura negatifnya, sering sakit, sering berantem di rumah seperti itu, bisa kita bersihkan. Atau rumah yang dilempari tanah kuburan, atau gimana caranya menjual tanah agar lebih cepat laku, bisa juga ya. Atau gimana caranya mandi buka aura ya, gimana caranya agar rezeki lancar, gimana caranya agar dagangan laris, seperti itu ya, bisa kita bantu ya sayang ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Di TikTok juga kemarin ada yang bilang biar jangan lama banyak bacot katanya. Astaga, astoge. Tinggal skip aja, kenapa sih ribet amat hidupnya ya. Yang ini khusus yang nyaman-nyaman aja sama saya ya. Nggak ada pemaksaan sayang ya. Oke, kita lihat dulu perasaan seseorang yang kamu pikirkan ya, yang ini yang punya mantan ya, yang punya mantan. Perasaan seseorang sama kamu ya, yang setelah memilih orang baru seperti apa? Sebentar. Oke, kita lanjut. Seperti apa perasaan mantan? Oke. Oh.
ada rasa galau. Dia masih kepikiran sih sama kamu walaupun dia memilih yang baru. Karena dia ngerasa kalau sama kamu itu kayak sempurna atau ada pemenuhan, ada kebahagiaan kalau sama kamu. Ya, dia lagi galau nih saat ini yang saya lihat. Wah, pasangan kamu. Kamu mikirin dia, dia mikirin kamu. Astoge, ya. Ini perasaan mantan ya, mantan yang telah memilih yang baru. Oh, tapi nggak bergerak ke kamu. Dia sebenarnya ada niatan untuk kayak komunikasi sama kamu, tapi dia nggak gerak gitu. Bisa jadi dia nggak gerak gitu, tapi nanti kita akan bacakan ya semuanya, karena di sini kan kita baca satu-satu dulu setelah tebaran kartu. Ya, tarot reader seperti itu memang. Setelah tebaran kartu baru kita jelasin semuanya. Karena apa? Kelihatan karena apa? Seperti itu. Oh, karena sudah ada kayak misalnya keputusan di antara kalian, seperti itu ya. Dia ingin bergerak maju ke kamu, kayak ingin komunikasi ke kamu, tapi kayak terhenti langkahnya karena sudah ada keputusan di antara kalian ya. Misalnya ya udah aku sama dia kayak gitu. Ya, kita putus misalnya kayak gitu karena sudah ada suatu keputusan di antara kalian seperti itu. Tapi dia masih kepikiran kamu, ya. Misalnya kamu kepikiran dia, dia juga, ya. Jadi kalian itu saat ini masih kepikiran, masih sama-sama mengingat seperti itu ya, masih punya perasaan yang sama. Kalau sama kamu, kalau yang saya lihat di sini, dia itu bahagia sih, kayak merasa terpenuhi. Seperti itu ya, apa yang dia inginkan. Saya matiin nadanya biar nggak bunyi-bunyi ya. Dana, Shopee. Oke. Ups. Tapi dia masih ada pengharapan untuk tetap bisa komunikasi sama kamu ya. Kalau yang saya lihat seperti itu, dia masih berharap ada suatu keberuntungan masih bisa berdealing dengan kamu. Itu yang saya lihat sayang. Ya. Seperti apa perasaan mantan nih setelah memilih yang lain ya. Perasaan mantan kepada kamu ya. Ya, hubungan yang kegantung. Ada keputusan hubungan yang kegantung. Dia itu masih berharap untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Karena dia ngerasa sama kamu itu cukup bisa membuat dia bahagia, senang, bisa bersenang-senang. Dia itu lebih bahagia sama kamu. Tapi nanti kita cek ya perasaan dia sama mantan sama yang baru ya. Kita lihat aja ya. Ini videonya untuk yang punya mantan ya. Seperti apa perasaan mantan setelah memilih orang baru? Wow, Page of Cup. Kalau dia pernah berbuat salah sama kamu, dia sebenarnya ingin minta maaf sama kamu. Oke, seperti apa perasaan mantan setelah memilih yang baru? Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih yang baru? Nanti kita lihat perasaan dia sama mantannya. Maksudnya sama pacar barunya, sama pasangan barunya maksud saya, selain kamu. Seperti apa perasaan mantan? Oh, itu tadi saya bilang dia ingin berdamai juga sama kamu. Ya, dia nggak ngerasa kamu itu adalah keluarganya atau rumahnya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Kalau saya sebelah sini kayaknya ada aja yang kurang pas. Tapi saya takut diganggu sama Lulu, kucing saya. Seperti apa perasaan mantan? Oke. Sebagian dari kalian yang saya lihat ada yang bersifat kekanak-kanakan ya, bisa kamu bisa dia. Dan energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia kepikiran sama anak. Ya, kalau kalian misalnya sudah punya anak seperti itu. Dia kepikiran tentang anak. Bisa jadi dia kangen gitu karena ada ingin niatan berdamai, ingin niatan ada tetap terkoneksi sama kamu ya, walaupun hubungan kegantung atau maksudnya break atau putus atau ada suatu keputusan di antara kalian, tapi dia masih galau, masih kepikiran sama kamu ya, walaupun dia ada yang baru. Seperti apa perasaan mantan setelah memilih yang baru? Dia bakal komunikasi sih kalau yang saya lihat sama kamu. Kalaupun ada penghalang seperti itu, dia akan terobos seperti itu.
atau apapun halangannya kayak gitu. Misalnya ada halangan atau penghalang gitu, dia akan terobos gitu, dia akan lewati, dia akan lalui gitu, karena dia ingin komunikasi sama kamu ya. Seperti itu yang saya lihat. Ibaratnya kayak si bodoh ini, the fool ini kan ada artinya adalah si bodoh. Udah jelas-jelas di sini ada jurang, di sini tempat batas dia, dia nggak mau ngelihat jurang itu, dia nggak peduli. Pokoknya dia pengen jalan aja kayak gitu. Jadi dia nggak peduli. Oke. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru? Ada Six of Cup lagi ya. Six of Cup ini adalah dia masih ingat sih sama kamu. Kalau dia 2 kali ada ya kata-kata minta maaf. Kalau misalnya dia pernah berbuat salah atau menyakiti kamu, dia ingin minta maaf sama kamu. Itu yang saya lihat ya. Karena dia masih terbayang-bayang saat bersama kamu. Ya. Dia belum bisa ngelupain kenangan antara kamu dengan dia, memori kamu dengan dia, ya. Dia masih belum bisa move on sama kamu, itu intinya, ya. Seperti apa perasaan mantan sama kamu setelah dia memilih orang baru? Tapi dia proudnya agak tinggi ya kalau yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka itu proudnya tinggi, orangnya gengsian, keras kepala, kepala batu ya. Paham ya, kepala batu, keras kepala, dominan, orangnya dominan ya. Kalau yang saya lihat maunya dia aja yang diturutin kayak gitu, mencemburui. Kalau misalnya dia mencemburi orang boleh, tapi kalau dia dicemburuin nggak boleh, dia bebas ngelakuin apa aja kayak gitu. Ya, keras kepala, kepala batu. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru? Dia memantau kamu. Ya, dia kayak ada two of one di sini ya. Dia kayak memperhatikan kamu. Kamu lagi ngapain? Kamu buat apa? Itu kan dia pegang dunia. Kalau yang saya lihat kalian berbeda, kota, negara, pulau, daerah. Ya, kalau yang saya lihat seperti itu. Kalian berjarak. Intinya kalian berjarak. Tapi dia masih memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh. Ya, dia kayak pingin memantau kamu, kayak dia ngelihat kamu lagi ngapain. Itu ibaratnya kan dunia itu yang dia genggam. Itu dia kayak sedang berpikir atau merencanakan sesuatu dengan kamu ya. Ingin komunikasi bisa ya, ingin minta maaf bisa ya. Kata ininya dia kepo lah, masih kepo, pingin tahu tentang kamu. Apakah kamu masih welcome sama dia, apakah kamu memberi lampu hijau sama dia, apakah kamu masih gelisah tentang dia, apakah kamu masih belum bisa move on sama dia, apakah kamu masih mikirin dia. Itu yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru. Perasaan dia masih besar sama kamu. Barangkali dia ngelihat kamu kayak gini ya. Barangkali dia ngelihat kamu nggak jatuh, nggak tumbang walaupun dia pergi gitu loh. Atau dia ngelihat kamu, kan biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya orang udah janda, udah duda kayak gitu, biasanya orang itu, tapi kebanyakan itu dari perempuan ya, yang selalu glowing ya. Kalau janda semakin di depan ya. Kalau udah janda itu biasanya, menurut biasanya. Kalau laki-laki kebanyakan tuh kan kayak gitu karena ego, gini. Nanti aku udah sendiri begini-begini. Tapi ya kebanyakan, tidak semua ya, tidak semua, banyak juga orang yang tetap berdiri bagus kok. Ya, tergantung pada apa perbuatan dia sebelumnya. Biasanya seperti itu ya. Karena tidak akan lari dari tidak akan salah tempat ya, seperti itu. Jadi di sini kalau yang saya lihat dia itu masih punya perasaan yang sangat besar, sampai tumpe-tumpe kata orang Betawi ya. Mungkin saja dia itu masih benar-benar punya perasaan yang sangat dalam sama kamu, atau dia makin tertarik sama kamu, bisa jadi. Ketika melihat kamu tetap saja berdiri kokoh, bahkan bisa jadi kalau misalnya kamu dia lihat makin cantik seperti itu, makin ganteng seperti itu ya, bisa saja. Oke.
sehingga ada perasaan kayak emosional kayak gitu. Ada kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Iya, berjarak kota kalian ini. Berbeda kota, pulau, negara, atau daerah. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Dia ngeliat kamu makin cantik, mandiri. Kalau misalnya kamu cewek ya, kalau misalnya kamu cowok, kamu penuh dengan kestabilan, sama juga cewek juga kayak gitu, penuh dengan kestabilan dan keseimbangan. Bahkan dalam hal materi, menurut dia kamu baik-baik saja. Menurut dia, penglihatan dia, ya. Karena dia memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh, menurut dia kamu baik-baik saja, ya. Kamu stabil, kamu seimbang, menurut dia seperti itu. Oke. Kita lihat lagi, seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Oke, di sini ya memang dia masih tetap berdealing dengan orang baru ya, tapi nanti kita cek lagi ya, seperti apa perasaan dia dengan orang baru tersebut ya. Karena di sini kartunya sih yang bagus-bagus ya, kalau yang saya lihat dia kayak nggak bisa move on lah, gagal move on ini namanya. Seperti apa perasaan seseorang, perasaan mantan ya, seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Cinta segitiga lagi, wah. Kalian belum beneran pisah ya. Sebagian dari kalian yang saya lihat seperti itu, masih ada bisa jadi terkoneksi, masih kuat, sama-sama kuat. Satu, kedua bisa jadi kalian memang ada hubungan pekerjaan, bisa kamu atasannya atau bawahannya, atau memang ada proposal yang harus ditandatangani, ada kontrak kerja, apapun itu yang berhubungan dengan keterikatan antara kamu dengan dia, atau pisah ranjang seperti itu, belum sah cerai seperti itu bisa jadi ya, karena ada masih keterikatan atau kerjasama di antara kalian yang saya lihat ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Masih sayang, gimana ini ceritanya? Dia udah milih orang baru, tapi kok dia masih sayang, masih ada perasaan yang terus bertumbuh ya. Penasaran nanti kan sama orang barunya, kita lihat aja. Aneh, kalau bagi saya itu aneh ya, kok bisa kita mencintai dua orang dalam waktu yang sama, walaupun tidak sama waktunya. Misalnya kita, ya iyalah waktu yang sama, maksud saya waktu yang sama itu, misalnya hari ini kita sama ini, besok sama itu, gimana caranya? Saya tuh nggak bisa itu, karena itu menyangkutkan perasaan, apalagi selingkuh tubuh ya. Itu tubuh itu kan harus disentuh sama orang yang kita inginkan, tapi beda lagi kalau cowok ya. Nggak tahu saya, I don't know, no comment ya. Tapi nggak tahu ya, saya juga bilang cewek juga termasuk ini ya, saya nggak habis pikir kalau ada orang yang seperti itu ya, bisa cinta ini dengan cinta ini terbagi-bagi, itu nggak masuk akal. Saya nggak tahu hatinya terbuat dari apa. Oke, seperti apa perasaan mantan setelah memilih? Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih orang baru? Oke. Keadilan, ada tentang keadilan. Ya, oke, kita klarifikasi justice. Klarifikasi justice. Secepatnya. Klarifikasi justice. Itu tadi saya bilang, dia itu masih pingin dealing sama kamu ya, ingin bertindak yang gimana ya, bertindak adil sama kamu, ingin menduakan kamu lah kalau yang saya lihat ya, ingin secepatnya terdealing sama kamu karena dia nggak mau ngelepas kamu. Dan kalau yang saya lihat orangnya cukup stabil ya, tidak semuanya ya, tapi ada kestabilan di sini dalam hal keuangan. Orangnya ibaratnya kayak udah mapan ya,
Jadi sehingga ya kebiasaan memang kalau misalnya orang stabil dalam hal keuangan itu satu orang nggak cukup. Ya kan. Apalagi energi lain yang saya tangkap di sini, kalau bukan kestabilan, kalau misalnya dia nggak stabil dalam hal keuangan, yang saya lihat di sini dia ingin menggenggam kamu, masih ingin mengontrol kamu, masih ingin kamu jadi milik dia, seperti itu ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru? Seperti apa perasaan mantan? Kayak dia mengumpulkan energi ya. Gimana ya caranya ya untuk bisa komunikasi sama kamu? Gimana ya caranya biar kamu itu mau lagi sama aku, kayak gitu. Karena dia nggak mau ngelepasin, dia masih kepikiran sama kamu ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia kartunya jatuh? Seperti apa perasaan mantan setelah dia memilih orang lain, orang baru? Kalian itu masih two of cup loh, masih memiliki perasaan yang sama, dan menurut dia itu kamu sesuai dengan kriteria dia. Ya, sebenarnya kamu adalah orang yang sesuai dengan kriteria dia. Ya. Dan kriteria pasangan yang dia inginkan juga memang ekspektasi dia itu cukup tinggi, seperti itu. Dan yang dia rasain, kamu orang yang tepat untuk dia, seperti itu ya kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan? Ini juga pure cinta ya Kak, bukan karena ada embel-embel lain. Dia cinta kamu, kamu juga cinta dia. Kamu masih kepikiran dia, dia juga kepikiran kamu. Ya, kalian masih memiliki perasaan yang sama. Ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah memilih yang baru? Kadang karena ego, ada loh orang memilih kayak gitu. Ya udah, jangan kamu pikir perempuan kamu aja, jangan kamu pikir laki-laki kamu aja. Terus dia pergi sama yang orang baru. Nyatanya dia itu masih memang sama kamu gitu. Ada orang kayak gitu, buru-buru ceroboh, iya kan? Karena ego, iya. Karena ego, keras kepala batu kayak gitu, keras hati. Kayak gitu. Nah, tuh dia masih memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh. Dia juga di sini kayak yang saya lihat itu kayak menunggu perfect timing, menunggu waktu yang tepat kapan bisa komunikasi sama kamu. Dia kayak mikir kamu masih sayang kah, masih suka kah sama dia, masih adakah kesempatan untuk bertemu, kayak gitu. Kayak dia memantau kamu. Misalnya ini kayak di pinggir pantai. Nah, itu ada kapal ya. Kayak dia menunggu, dia masih menunggu. Reaksi kamu itu seperti apa? Dia menunggu apa? Heran saya orang seperti ini. Kalau udah pergi sama orang baru ya udahlah. Iya kan? Tapi pasti kalian sebagian 80% kalian masih mengingat mantan. Bagi yang menonton video ini sampai habis pasti 80%. Di sini nah udah kan sama aja. Kalian itu memang sama-sama menegaskan mau pisah. Kalau yang saya lihat kayak ya udah kayak gitu. Bayangin aja. Kayak sudah ada keputusan untuk berpisah di antara kalian. Sebagian seperti itu ya, tidak semuanya. Tapi karena sudah ada keputusan di antara kalian, sehingga hubungan ini kayak kegantung gitu. Kayak kamu keras, dia juga keras kalau yang saya lihat. Jadi energinya sangat berat gitu kalau untuk bersama lagi itu kayak ngangkat beban aja. Kalau misalnya untuk bersama lagi itu kayak memang berat, dia tahu berat. Tapi masih kepikiran, nah itu dia. Saya kok ngantuk ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru? Oke, dia ingin berusaha memulai sesuatu yang baru ya. Dia ingin bergerak kayak mengumpulkan energi ya. Caranya kayak dia sedang berpikir caranya itu seperti apa ya. Ada usaha dia
untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu lagi. Misalnya cara-cara lama udah nggak berlaku, maka dia akan berbuat dengan cara baru. Seperti itu, paham ya? Dia ingin melakukan itu. Seperti apa perasaan mantan kepadamu setelah dia memilih orang baru? Hubungan kalian juga kalau yang saya lihat benar-benar sudah dingin. Tapi dia kalau mau bergerak itu cukup berhati-hati ya, tidak mau kayak misalnya dia nggak mau kelihatan kayak kalau dia bahagia sama pasangannya kayak gitu, kayak dia nggak mau ngumbar-ngumbar gitu ya. Atau di sini yang saya lihat kalau dia bertindak sama kamu, kalau ke depannya dia itu kayak berhati-hati untuk tidak salah bicara, untuk tidak salah dalam bertindak seperti itu, karena ada kehati-hatian di sini ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan mantan kepadamu saat ini setelah dia memilih orang baru. Oke. Healing. Dia itu pingin membawa kamu healing, pingin berdamai sama kamu. Kalau misalnya dia di luar kota, di luar negara, di luar pulau atau di luar daerah, dia itu ada rencana mengajak kamu jalan-jalan atau healing. Dia ada rencana menemui kamu. Itu yang saya lihat. Seperti apa perasaan mantan? Oke, dia masih flashback ke belakang. Dia masih memikirkan kamu. Ada the hermit di sini. Dalam hati itu ini kan dia bawa cahaya ini, ya. Ini sebenarnya udah gelap semuanya, ya. Di antara kalian itu sudah gelap, tapi dia ngerasa kayaknya masih ada secercah cahaya. Kayaknya masih ada kesempatan karena dia masih membawa lampu. Menurut dia seperti itu. Dia flashback ke belakang, kayak dia merenung, dia berpikir. The Hermit ini kan perenungan tentang masa lalu. Jadi dia itu kayak flashback ke belakang tentang masa-masa kenangan kalian. Itu yang saya lihat ya. Dia kayak kalau kepikiran sama kamu masih bisa nggak ya, kayak gitu. Tapi dia percaya kalau masih ada kesempatan, masih ada keyakinan di dalam hati dia untuk bisa kembali sama kamu, ya. Oke. Seperti apa perasaan mantan kepadamu saat ini setelah dia memilih orang baru? Nah, ada tentang keluarga lagi, 2 kali tentang keluarga ya. Apa dia sudah pernah berkeluarga dengan kamu? Ya. Karena ini tentang keluarga, tentang perdamaian, dia ingin berdamai sama kamu. Itu intinya ya, perasaan mantan yang kamu pikirkan saat ini. Oke, kita lihat lagi ya perasaan dia kepada orang baru. Ya, apakah dia bahagia? Kita lihat. Oke. Saya pakai kartu tarot saya yang satu lagi ya. Seperti apa perasaan mantan kepadamu ya? Bukan. Perasaan mantan kepada pasangan barunya. Oke, seperti apa perasaan mantan kepada pasangan barunya saat ini? Oke. Ya. Di sini juga cinta segitiga ya. Langsung keluar three of pentacles ya. Masih tetap bersama mereka. Oke. Masih ada ikatan, maksud saya. Bisa jadi juga sama si orang baru ini ya, energi lain yang saya tangkap bisa jadi juga mereka ini ada hubungan kerja atau bawahan atau atasan, seperti itu ya. Oke, seperti apa perasaan mantan kepada orang baru, pasangan barunya? Galau, perasaan dia tuh kayak dia buang gitu. Aduh, perasaan galau dia itu kayak dia buang ya. Karena berbeda kartu tarot saya ini dengan kartu tarot yang satu lagi ya. Queen of Cup-nya itu ini dia tuang ya. Nggak kelihatan ya. Karena pantulan cahaya. Makanya saya suka di situ. Jadi seperti itu ya.
cupnya itu kalau ditaruh yang lain kan seperti ini dipegang, kalau yang ini dia buang ya. Jadi dia itu membuang isi cup itu berarti dia itu kayak membuang perasaannya ya. Bisa jadi seseorang ini kurang sesuai dengan ekspektasi atau kriteria dia ya, seperti itu yang saya lihat perasaan dia kepada orang baru ya. Kita lihat lagi, seperti apa perasaan mantan kepada orang baru. Aduh, sorry. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Nah, ini orangnya mudah bosan orangnya. Ya, kalau yang saya lihat. Tadinya dia excited sama si orang baru ini ya. Penuh dengan semangat. Tapi mungkin dia ngerasa ada yang tidak sesuai keinginan dia, sehingga dia itu kayak langsung kayak berbalik arah atau bosan gitu. Saya sambil makan-makan. Kita lanjut lagi ya. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Oh, mereka itu sedang stuck ya. Diam. Bisa jadi mereka itu kayak break gitu. Karena dia bingung harus berbuat apa dalam hubungan ya. Karena dia itu kayak bosen gitu ya. Kayak berbalik arah gitu. Jadi dia nggak tahu harus ngapain dalam hubungan. Kayak hubungannya stuck atau kegantung. Kalaupun tidak kegantung, dia itu kayak biasa cuek atau kayak I don't care gitu, kamu bukan orang yang tepat buat saya, kayak itu tadi dia membuang isi airnya gitu ya. Kalaupun mereka masih bersama, intinya perasaannya itu tidak puas gitu ya, makanya energinya di sini stuck, two of sword ya, mata ketutup tapi dia megang pedang gitu. Jadi kayak negative thinking, bingung harus ngapain, seperti itu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru saat ini? Nah, baru saya bilang tadi ada ketidakpuasan dalam hubungan. Udah keluar dia ketidakpuasan dalam hubungan ya. Four of Cup. Ada rasa ketidakpuasan. Jadi kalau kamu tanya apakah dia bahagia sama mantannya, enggak ya. Kalau yang saya lihat enggak. Bahkan yang sama kamu dia bahagianya. Makanya dia tuh kayak masih ke flashback ke belakang, masih ke ingat-ingat mantan gitu. Mantan kamu ini ingat kamu gitu. Ingat memori sama kamu. Itu yang saya lihat. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Ops, banyak kartu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Nah, dia tuh kayak menggunakan intuisinya, gimana ya ini orang ini selingkuhan dia. Kalau yang saya lihat ya, dia nganggap itu si perempuan cuman selingkuhan dia, bukan orang yang tepat di hati dia, bukan yang sesuai dengan kriteria atau ekspektasi dia ya. Dia itu adalah seorang selingkuhan menurut dia. Bagi dia si orang baru ini adalah seorang selingkuhan ya, bukan orang yang berada di hatinya ya. Jadi dia itu tidak bahagia lah dengan si perempuan atau si laki-laki ini ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Cuman kadang karena ego ya, jadi dia itu tetap bertahan walaupun tidak cocok. Banyak orang seperti itu, bertahan karena ego, gengsi, proudnya tinggi, malu dikata-katain, tahu nggak bahagia kan, takut digitu-gituin. Nah kayak gitu. Padahal kebanyakan orang seperti itu. Penyesalan memang selalu datang terlambat, ya kan? Seperti apa perasaan mantan kepada energinya berat sekali ya. Ya, dia itu kayak berat untuk melanjutkan, kelelahan, capek. Kalau yang saya lihat. Nah itu makanya kita nggak boleh sembarang cari orang baru, karena orang baru belum tentu lebih baik gitu. Makanya peliharalah apa yang ada sekarang. Rawat cintamu, rawat hatimu, rawat apa yang kau miliki kan gitu. Karena cinta itu selalu butuh perawatan.
ya, dirawat sampai kapanpun, apalagi khususnya perempuannya. Kita udah dibilang cinta sama pasangan kita, kita tanya lagi, kamu cinta nggak sama aku? Bolak-balik bisa kita tanya. Nah itu perempuan, rumitnya perempuan itu seperti itu. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan mantan kepada orang baru. Berat bagi dia untuk menemukan keseimbangan dalam hubungan mereka, ya. Bagi yang dia inginkan itu keseimbangan gitu, take and give. Tapi berat bagi si mantan kamu ini untuk menemukan keseimbangan di dalam hubungan mereka, ya. Oke. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Seperti apa perasaan mantan? Wah, menurut dia orang baru ini juga cukup keras ya. Jadi mereka itu sama-sama keras. Jadi kayak berat aja, kayak makanya karena sama-sama keras itu jadi membuat dia itu kayak nggak puas. Ibaratnya bisa jadi si mantan si orang baru ini orang yang tidak nurut, tidak sesuai kriteria dia, tidak sesuai ekspektasi dia, ya, tidak sesuai dengan impian dia yang dia harapkan, tidak sesuai ya. Jadi orangnya cukup keras menurut dia, ya, nggak penurut gitu, tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau harapan dia, seperti itu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Nah, sekarang banyak sekali unek-unek dia. Unek-unek dia yang tidak kesampaian tentang si perempuan atau si laki-laki ini. Ya, banyak hal yang dia pikirkan. Misal, gimana ya, aku lepasin gak ya? Atau ku jalanin aja. Dia lagi ada merasa dilema kalau yang saya lihat saat ini ya. Aku lepasin atau gimana ya caranya ya, kayak gitu. Dia sedang berpikir karena dia ngerasa gak puas dalam hubungan itu. Seperti apa perasaan? Oke. Nah tuh kayak tangannya diikat gitu ya, pedang mengelilinginya. Ini tangan diikat nih, pantulan cahaya ya, ini pedang semua. Nah itu cukup menyakiti dia, kayak nggak bisa gerak, nggak tahu harus berbuat apa ya. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Nah kalau yang saya lihat dia kayaknya pingin pergi menjauh dari ini si perempuan ini. Kalau misalnya atau si laki-laki ini, kalau misalnya dia itu nggak tahu harus berbuat apa, energinya stuck di sini ya, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang saya lihat dia ini akan pergi menjauh dari si laki-laki atau si perempuan ini, seperti itu, dari orang baru ini. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan mantan kepada orang baru. Nah makanya dia kayak si mantan ini kayak menyembunyikan sesuatu dari si perempuan atau si laki-laki ini, dari orang baru ini ya. Ada Seven of Swords. Jadi apapun yang dia rasakan dia nggak nunjukin, dia nyembunyiin. Jadi dia itu kayak memilih untuk berbohong sama si perempuan ini atau si laki-laki ini ya. Dia menyembunyikan, misalnya kalau dia masih cinta sama kamu, dia menyembunyikan itu, dia nggak nunjukin gitu. Ataupun misalnya, tapi dalam hati dia itu dia kayak membanding-bandingin antara kamu dengan dia ya. Jadi sekarang kalau yang saya lihat itu si mantan kamu ini banyak membohongi orang baru ya. Itu yang saya lihat, termasuk perasaan dia ya. Misalnya dia udah nggak suka, udah nggak betah gitu, tapi dia nggak nunjukin gitu, dia biarin aja dulu. Cuman dia ininya itu kayak konflik batin, ininya kepikiran terus kayak gitu, pikirannya kayak rumet, kayak benang kusut ya. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Banyak kartu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Dia perasaan mantan itu ya masih mau ngingat mantannya. Nah itu dia,
Udah saya bilang tadi, dia itu masih dia itu menyembunyikan perasaannya terhadap mantan. Nah, kayak gitu, kayak berbohong sama si orang baru, ya. Yang di pikiran si mantan ini ya mantan. Karena hati dia itu masih terkoneksi tentang mantan, masih kepikiran tentang mantan. Seperti itu yang saya lihat ya. Oke, oh, jatuh banyak kartu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Banyak kartu lagi. Oh, balik lagi. Bentar ya. Seperti apa perasaan mantan? Ada stuck lagi di antara mereka ya. Two of Swords ya, bingung harus ngapain. Karena ini sudah sangat menyakiti dia, ada Ten of Swords. Hubungan itu cukup menyakitkan bagi dia. Udah kayak berasa di titik terendah, udah kayak mau cabut aja dari orang baru. Itu yang saya lihat ya. Hubungan mereka bisa jadi juga kayak lagi dalam ketegangan ya. Seperti itu. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Oke. Nah, kalau yang saya lihat itu dia tidak mendapat ketenangan. Dia ngerasa kekanak-kanakan orang baru ini ya. Dia ngerasa si orang baru ini kayak kekanak-kanakan, ada emosi, ada amarah di sini yang saya lihat ya, karena membawa api di sini. Desannya berbeda dengan desan di tarot lain, dia membawa api. Jadi hubungan mereka itu memanas kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Dia ngerasa si orang baru ini juga orangnya cukup keras ya, banyak gaya. Menurut dia banyak gaya si orang baru ini, terlalu banyak gaya, banyak drama, banyak gaya, banyak action. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? The Tower. Oh, ada The Tower. Ada sesuatu yang mengejutkan terjadi di antara mereka. Bisa jadi mereka sedang ribut atau berantem, ya. Hilangnya kepercayaan di antara mereka. Ada keributan di sini yang saya lihat. Sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Hancurnya suatu hubungan, ya. Sebagian dari mereka seperti itu ya, tidak semuanya ya sayangnya. Ada yang sudah hancur hubungannya dengan orang baru. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Nah, Four of Swords, ya. Jadi break, ya. Sebagian dari mereka break. Ada sesuatu yang di sini ada The Tower, ya. Sesuatu yang jedar kayak tiba-tiba. Ya, jadi tapi tidak semua ya. Cuman ada tadi yang sedang berusaha ingin lari dari hubungan, ada yang sudah break seperti itu, ada yang sudah selesai hubungannya, ada yang sudah sedang break saat ini. Bisa jadi mereka sedang tidak komunikasi gitu ya. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Banyak kartu lagi. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Oke. Ada konflik di antara mereka ya, Five of Swords. Ada konflik di antara mereka. Ini pantulan cahaya. Ya, ada Five of Swords di sini, ada konflik, ada pertengkaran. Seperti apa perasaan mantan kepada orang baru? Perasaan mantan kepada orang baru. Lagi-lagi Five of Swords dengan Five of Wands ya. Ada konflik, ada saling mengkritik
ya, saling kayak berantem mulut gitu. Kalau yang saya lihat kayak ada dendam-dendaman. Bottom of the deck-nya di sini ada Knight of Sword ya. Jadi kayak ada amarah, dendam-dendaman, kayak mau balas dendaman gitu, kayak marah. Ada konflik, saling mengkritik, saling adu argumen, berantem lah, berantem mulut ya. Tapi Five of One ini bisa jadi mereka itu ada yang kayak main fisik. Sebagian dari di antara mereka ada yang main fisik ya, kayak pukul-pukulan gitu. Karena amarah emosi. Karena di sini tentang konflik, konflik batin juga ada, konflik dalam hubungan ya. Hubungan mereka itu menegangkan. Ada hubungan yang menegangkan di sini yang saya lihat. Kayak bersih tegang. Oke, kita pindahin dulu. Kita buka pesannya. Kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu? Oh enggak, kita buka dulu ini. Kita lihat dulu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Oke. Nah, itu tadi. Saya bilang, saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan Anda. Itu tadi saya bilang, dia masih tetap ingin berkomunikasi dengan kamu. Ya, dia nggak mau terputus hubungan dengan kamu. Cuman dia, ya itu tadi ya, dia belum tahu caranya seperti apa gitu untuk komunikasi dengan kamu. Karena dia juga nggak tahu apakah kamu masih suka sama dia. Atau apakah kamu memberi lampu hijau untuk dia. Seperti itu. Tapi inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini yaitu dia masih berharap bisa berbagi kabar baik atau bisa terkoneksi atau bisa terhubung lagi atau bisa telepon-teleponan, tetap bersilaturahmi seperti itu ya. Yang tidak kamu ketahui itulah keinginan dia. Seperti itu ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan? Seperti apa oke. Saya berharap segalanya bisa berbeda. Oh my god ya, dia masih berharap. Makanya kalau dia sering berhayal tentang kamu, dia itu berharap segalanya bisa berbeda. Dia maksudnya itu bisa kembali seperti dulu, seperti itu ya, masih tetap terkoneksi sama kamu. Karena ini inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini yaitu saya berharap segalanya bisa berbeda ya, maksudnya berbeda dari yang dia jalanin sekarang ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Saya belum siap untuk memberitahu Anda ini. Jadi dia ada rahasia nih, ada kotak. Jadi bisa jadi kalau misalnya dia nggak bahagia sama itu si perempuan, dia itu kayak nggak siap untuk memberitahu ke kamu, kayak malu bisa jadi ya, karena dia yang salah kan gitu. Bisa jadi ada rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi rahasia itu ya tentang, mungkin kalau yang saya lihat itu tentang hubungan dia, bahwa dia nggak baik-baik saja dengan si perempuan atau si laki-laki ini, dengan orang baru ini, seperti itu ya. Atau misalnya dia masih cinta sama kamu, dia belum siap untuk mengatakannya, karena bisa jadi karena dia takut kamu remehkan atau sepelekan, bisa jadi karena dia malu untuk mengatakannya karena pembuat masalah itu adalah dia, bisa jadi seperti itu ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Saya merasa kewalahan ya. Dia itu merasa kewalahan sayang ya saat ini dengan hidup dia, dengan perbuatan dia, bisa jadi ya. Dia ngerasa kewalahan saat ini. Intinya dia nggak bahagia ya dengan orang baru. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan? Inti kebenaran tentang mantan.
Saya merasa rusak seperti saya tidak bisa melakukan ini. Nah, itu kayak gelas pecah ya. Dia ngerasa rusak, dia kewalahan, dia nggak tahu harus berbuat apa. Saya merasa rusak seperti saya tidak bisa melakukan ini. Nah, itu. Kasihan banget. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Oke. Melihat Anda mengingatkan saya tentang hal-hal yang saya ketahui dalam-dalam, dan itu tidak selalu mudah, katanya seperti itu ya. Jadi dia itu kayak kamu itu selalu mengingatkan dia tentang sesuatu gitu. Jadi dia itu kayak selalu kepikiran tentang kamu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaan mantan. Perasaan mantan seperti apa? Inti kebenaran ya. Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk melepaskan Anda. Ya. Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk melepaskan Anda. Nah, itu yang tidak kamu ketahui ya. Jadi dia itu nggak bisa move on ya dari cintamu. Asik. Itu namanya penyesalan datang di akhir ya, belakangan. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Oke. Niat saya bisa egois kadang-kadang. Nah, itu dia itu sebenarnya sadar kalau dia itu egois sama kamu ya. Dia sadar. Dia tahu. Kok lambat banget? Tepuk mukanya. Lambat banget sadarnya setelah semua berantakan ya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan? Oke. Saya takut dengan cinta ini. Nah, dia takut dengan perasaan dia ya. Dia takut karena tadi kewalahan dia dengan perasaannya ya. Dia takut dengan cinta ini. Dia takut dengan perasaan dia sendiri ya. Dia takut lah, orang dia udah berdealing dengan orang lain ya. Takut untuk mengungkapkan bisa jadi ya. Dia itu kayak terbelenggu oleh perasaannya. Kayak kamu sudah merantai hati dia, jantung dia, seperti itu ya. Kalau yang saya lihat seperti itu, kamu menjadi rantai pengikat dia. Mampus. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan? Seperti apa? Oh, banyak kartu, kebalik semuanya. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan? Saya tidak pernah melupakan tentang Anda. Nah, jadi dia itu sebenarnya nggak bisa lupa sama kamu. Dia kalau dia punya foto kamu, dia itu sering memandangi foto kamu. Kalau misalnya dia nggak nyimpan foto kamu di handphonenya, dia itu melihat foto kamu melalui sosial media. Ya, seperti itu ya. Karena ada tentang foto, dia mandangin foto saat ini yang saya lihat. Saya butuh 2 kartu lagi. Oke. Pikiran dan hati saya selalu kembali kepadamu. Nah, tuh hati dia, pikirannya sama hati dia selalu kembali sama kamu. Itu yang tidak kamu ketahui tentang dia ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. I need one more card. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang mantan. Oke. Sulit bagi saya untuk menjelaskan hal-hal. Jadi sulit bagi dia itu untuk memberitahu, menjelaskan seperti apa yang dia rasain, seperti apa kehidupan dia. Pokoknya banyak dah ya. Jadi sulit buat dia untuk menjelaskan apa yang dia rasakan, seperti apa kehidupan dia saat ini. Sulit bagi dia untuk misalnya kayak untuk mengakui juga sama kamu kalau dia masih sayang, masih suka, masih cinta, masih kepikiran sama kamu, seperti itu. Sulit bagi dia ya. Saya sambil ngelihat ada WhatsApp masuk. Sulit bagi dia untuk
menjelaskan hal-hal ya, apapun itu. Sulit bagi dia untuk menjelaskan semuanya kepada kamu ya. Oke, kita pindahin dulu. Karena saya banyak pekerjaan hari ini, kita langsung ke zodiak aja ya. Tidak perlu mencari energi lagi ya. Zodiak yang berkaitan ya sayangnya. Ini juga udah cukup panjang kok videonya ya. Barangkali di sini ada zodiak kamu, zodiak dia ya. Oke, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Aries, ada Cancer, dan ada Virgo. Ada Virgo ya yang terakhir ya. Oke, kita pindahin dulu. Bisa jadi zodiak kamu atau zodiak dia itu ya. Di sini juga ada sio ya, barangkali ada sio kamu di sini atau sio dia ya. Sio yang berkaitan ya. Ada sio naga, ada sio kelinci, ada sio ular, ada sio ayam, ada sio anjing, ada sio kambing, ada sio monyet, dan ada sio kerbau. Oke, kita pindahin dulu ya. Sorry. Di sini juga ada bulan ya sayangnya. Barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian ya. Ada bulan Juni, ada bulan September, ada bulan April, ada bulan Desember, ada bulan November, ada bulan Agustus, ada bulan Juli, ada bulan Januari. Oke, udah habis. Di sini juga ada huruf ya, inisial nama, inisial bisa jadi inisial nama kamu, nama pulau, nama kota, nama negara, atau nama daerah ya, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu. Oke. Ada P, ada I, ada O, ada W, ada D, ada B, ada K, ada A, ada U, ada H, ada S, ada L, ada X, ada G, dan ada Y. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada angka ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada angka ya. Barangkali angka ini signifikan buat kalian ya. Tanggal lahir, bulan, tahun, nomor rumah, nomor plat kendaraan, nomor telepon, seperti itu ya. Ada angka 2, ada angka 10, ada angka 4, ada angka 16, ada angka 17, ada angka 14, ada angka 18, ada angka 30, ada angka 8, ada angka 22, ada angka 12, ada angka 11, ada angka 15, ada angka 21, ada angka 5, ada angka 1, ada angka 13, ada angka 31. Oke, kita pindahin dulu ya. 31 ya, angka 31 yang belakang tadi.
Di sini juga ada weton ya sayangnya, barangkali di sini ada weton kamu, weton dia, seperti itu. Kalau kalian nggak tahu weton kalian, silahkan searching Google ya sayangnya. Searching Google, tanya, ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir dan juga tahun. Terus tanya Bapak Google, wetonnya apa gitu. Nanti juga bakal dijawab sama Bapak Google. Oke. Oke, mari kita lihat. Di sini ada Minggu Kliwon, ada Minggu Legi, ada Jumat Legi, ada Minggu Pahing, ada Rabu Pahing, ada Jumat Pahing, ada Senin Kliwon, ada Selasa Kliwon, ada Jumat Pon, ada Rabu Legi, ada Senin Wage, ada Sabtu Pahing, ada Jumat Wage, ada Selasa Pahing, ada Rabu Pon, ada Jumat Kliwon, ada Senin Pon, ada Kamis Pon, ada Sabtu Legi, ada Rabu Kliwon, ada Kamis Legi, dan ada Minggu Pon. Oke, kita pindahin dulu ya. Jadi seperti itu ya sayang-sayangku, readingan untuk hari ini ya, tentang mantan, all about you. Ya, oke. Bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari ya, karena kita menarik banyak sekali energi dan bukan energi untuk satu orang saja ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi privat reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan ya. Dan kalau kalian ingin, nggak usah ditanya berapa pertanyaan karena saya nggak mematoknya ya. Oke. Dan kalau kalian ingin energi pasangan kalian dipanggil kembali, ditarik kembali, bisa ya. Mau itu mantan suami, mantan istri, seperti itu, mantan pacar, pasangan, seperti itu ya. Atau memang target kalian ya, boleh ya. Misalnya ada target kalian yang ingin kalian tuju, bisa ditarik ya orangnya biar suka sama kalian, bisa ya. Kalau saya yang melakukan medianya tentunya pakai mahar. Kalau kalian yang pakai yang buat medianya, yang melakukannya, saya memberikan cara-caranya, medianya, tidak ada penambahan biaya, cukup yang 150.000 itu saja ya. Atau gimana caranya biar dagangan kalian laris, gimana caranya biar rezeki kalian itu ada boosternya gitu, bisa ya. Gimana caranya agar dagangan, agar dagangan laris. Karena kepikiran saya banyak yang ngantri dari tadi ya. Yang privat trading, gimana caranya menjual rumah agar cepat laku, seperti itu bisa juga ya. Atau menghilangkan energi negatif di rumah yang dilempari tanah kuburan, atau auranya sangat gelap yang bisa buat kita sakit-sakitan, yang bisa buat kita berantem suami istri, pasangan, seperti itu bisa juga ya. Rumahnya misalnya ada energi negatif, seperti itu. Oh ya, buat kalian pesan saya yang sudah kembali pasangannya, semoga langgeng ya, dijaga baik-baik pasangannya, hubungannya, biar nggak jatuhnya ke dosa ya, ataupun toksik hubungannya. Jangan diulangi hal-hal yang sudah berlalu ya. Saling memeluk, saling mengerti ya. Oke. Semoga langgeng dan bahagia. Semoga readingan saya setiap harinya bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka ya, bantu subscribe, oke? Dan klik tombol loncengnya, oke? Sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Fokus saya sama kucingnya digangguin saya.